Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Siapa yang dapat menghentikan Magnus Carlsen saat ini kawan? Setiap ada Magnus Carlsen di situ, ibarat dia berhadapan dengan tembok raksasa Cina. Sulit menghentikan Magnus Carlsen. Setiap mengikuti event, dia selalu menjadi juara kawan. Siapa yang dapat menghentikan Magnus Carlsen? Dia kembali menjadi juara Grand Chess Tour seri pertama Super Bad Rapid dan Blitz Polandia. Tahun lalu dia juga menjadi juaranya. Tahun ini dia juga menjadi juaranya. Apa boleh buat kawan? Pemain terbaik sepanjang sejarah percaturan Magnus Carlsen menjadi juara Super Bad Rapid dan Blitz Polandia mendapatkan hadiah 40.000 US dollar. Tapi Magnus Carlsen bukan pemain tetap dari Grand Chess Tour, jadi tidak mendapatkan poin Grand Chess Tour kawan. Dia memenangkan event ini dengan poin 26. Selisih hanya setengah poin atas Weyi kawan. Weyi memenangkan sesi rapid dengan 13 poin. Diikuti Magnus Carlsen kawan dengan 12 poin. Tapi Magnus Carlsen menggila di sesi blitz terutama di hari kedua kawan. Di game terakhir pada sesi pertama blitz kawan menghadapi Domara Djurgården itu menjadi titik poin Magnus Carlsen comeback untuk meraih kemenangan demi kemenangan di hari keduanya kawan. Nah, sejak mengalahkan Gukes di game terakhir blitz kawan, dia kembali memetik 9 kali kemenangan di hari kedua di permainan blitz. Sehingga total yang dia dapat di permainan blitz kawan jika dijumlah dengan permainan rapidnya, Magnus mendapatkan 14 poin ditambah 12 poin rapid kawan. Total poin yang didapat Magnus 26. Selisihnya hanya setengah poin atas Weyi. Sebuah turnamen patah hati bagi Weyi kawan. Sempat bermain bagus di rapid dan di hari pertama blitz kawan mampu dikejar oleh Magnus Carlsen. Luar biasa Magnus Carlsen ini. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen menjadi juaranya dan Weyi menjadi runner up-nya mendapatkan 30.000 US dollar. Jan Christoph Duda sebagai pemain tuan rumah dan juga pemain wildcard. Jan Christoph Duda, Weyi, Magnus Carlsen pemain wildcard kawan mendapatkan hadiah 25.000 dolar. Sekali lagi selamat buat para pemain dan juga di Champion Chess Tour semalam kawan, Magnus Carlsen ini juga berhasil mengalahkan Vincent Kemmer di partai final dan masuk ke Grand Final. Dan nanti malam menunggu siapa yang akan menghadapi Magnus Carlsen di Grand Final. Apakah Vincent Kemmer yang mungkin akan bisa naik kembali? Masih menunggu juga partai antara Alireza Firoza versus Jan Christoph Duda kalau tidak salah kawan. Tapi kita tidak akan ulas game Champion Chess Tour terlebih dahulu. Kita fokus ke Grand Chess Tour Super Bad Rapid dan Blitz Polandia. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen. Dan game pertama yang akan saya sajikan saat Magnus menghadapi Kirill Shevchenko kawan. Pada game ke-10 permainan Blitz atau game pertama permainan Blitz hari kedua. Nanti saya sambung lagi saat melawan Weyi di 3 babak berikutnya kawan. Langsung saja Kirill Shevchenko dengan pion D4, Magnus Carlsen pion G6, pion E4, pion D6 bermain dengan modern defense Magnus Carlsen. Ya, pertahanan seperti ini cenderung menunggu kawan, menunggu serangan dari putih dan nanti membuat counter attack. Setelah kuda C3, Magnus pion C6 kawan, kontrol peta-peta dari ancaman kuda ataupun juga gajah yang ingin meluncur kawan. Nah, setelah kuda F3, Magnus kuda F6 terlebih dahulu dan gajah E3. Mungkin kalian sudah sangat jelas pergerakan gajah ke petak E3 disusul menteri di ruang gelap yang sama untuk menantang gajah Vyachinto lawan. Strategi yang cukup umum kawan. Kalau kalian coba ganggu gajah untuk saat ini kawan dengan kuda G4 kurang bagus. Gajah masih bisa lari, jadi Magnus memilih dengan pengembangan kuda B ke D7 terlebih dahulu. Menteri D2. Seperti kemarin kawan, seperti saran dari kawan-kawan saat permainan blitz, tak perlu admin tunjukkan berbagai variasi sampingan ataupun variasi-variasi yang lain di tahap pembukaan. Apalagi video ini saya isi 2 game kawan. Kita direct ke permainan para pemain saja. Baru nanti dalam permainan ya mungkin single game yang admin ulas, baru saya akan tunjukkan variasi-variasi di tahap pembukaan seperti biasa. Ya, lagi-lagi kawan, ide dari channel kami adalah agar variasi-variasi yang admin tunjukkan ini bisa berguna, bisa jadi bahan referensi kalian, bisa kalian hafal, apalagi untuk para pemain pemula yang lagi belajar bermain catur, untuk menghafalkan berbagai macam variasi atau pengenalan tahap pembukaan kawan.
Nah, setelah melihat pergerakan putih dengan menteri ke petak D2, indikasinya rokade panjang. Magnus Carlsen menyiapkan serangan sisi menteri langsung dengan pion B5. Dihadang dengan pion A3. Setelah gajah G7 dari Magnus, langsung ditantang dengan gajah H6. Magnus Carlsen langsung meladeninya, kawan. Terkadang kita menahan diri agar tidak melakukan pertukaran, agar raja kita masih bisa rokade. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, Raja Magnus Carlsen tidak bisa rokade, kawan. Sementara waktu, terkadang kita menahan diri, kita yang rokade terlebih dahulu, kawan. Nah, mungkin yang tidak disukai oleh Magnus adalahnya pion E5 ini, kawan. Inilah yang mungkin tidak disukai oleh Magnus. Putih akan serang petak pusat langsung. Jadi Magnus merelakan rajanya sementara tidak bisa rokade, dan Magnus yang mendobrak petak pusat dengan pion E5 ditolak rokade panjang pilihan dari Kirill Shevchenko. Kalau kalian terima langsung mungkin salah satu opsi juga, kawan. Ini akan diambil balik menggunakan pion D, baru sekarang kalian rokade panjang. Dan persiapan mungkin melakukan gebrakan dengan pengorbanan gajah meluncur, kawan. Ambil kuda, ambil balik, skak garbuan pada benteng. Dan juga mungkin skak di sini mengganggu raja. Coba lihat, Raja Magnus Carlsen tidak bisa rokade pendek sementara waktu, kawan. Bisa jadi opsi juga, tapi langsung rokade panjang Kirill Shevchenko. Menteri E7, kawan. Kemudian di sini pion pukul pion. Ide dari Stockfish adalah memperlemah pion ini, kawan. Dorong saja pion maju ke D5. Baku hantam, kalian ambil pion B5. Kalau ditolak pun, kawan, tetap kalian bisa ambil pion B5. Tapi langsung membuka lajur D. Ambil balik menggunakan pion D, lajur D terbuka penuh, kawan. Dan meluncurkan gajah, ambil pion B5. Rudalnya diluncurkan, kawan. Idenya adalah untuk mendapatkan garbuan. Korban gajah, kompensasi yang didapat putih adalah 2 pion plus serangan, kawan. Apalagi Raja Hitam masih berada di pusat. Ada juga ide ke petak D6 nanti. Menteri C5, jaga ruang C7, tapi kuda ke D6 skak. Luar biasa Kirill Shevchenko. Di awal middle game ini langsung gebrak Magnus Carlsen. Luar biasa, agresif. Korban gajah mendapatkan 2 pion dan tempo serangan. Raja terpaksa, kawan, maju ke petak E7. Kenapa tidak pindah saja ke sini? Karena skak garbuan tentu saja. Maju ke petak E7, disusul kuda G5. Ada opsi juga, tidak terburu-buru untuk melakukan serangan, kawan. Setup benteng naik, kawan. Dan juga nanti dobling. Benteng menjaga pion dari ancaman menteri. Dan persiapan dobling untuk tekanan di lajur D. Kuda G5 terlebih dahulu pilihan dari Kirill. Mungkin persiapan untuk dorong pion F-nya. Menyerang petak F7 2 kali. Ada benteng F8. Pion F4. Benteng D2 yang terkuat. Idenya untuk menjaga pion sekaligus dobling sesegera mungkin, kawan. Tapi terburu-buru dengan pion F4. Benteng B8 dikeluarkan Magnus. Ada menteri H4 2 kali berturut-turut melakukan kesalahan, kawan. Masih ada ide benteng, kawan. Naik ke petak D2 secepat mungkin untuk dobling. Karena perlu bantuan untuk serangan. Karena di sini sudah tidak ada serangan, kawan. 2-3 tempo dari putih, tidak ada serangan yang menakutkan bagi Raja Hitam. Jadi tak perlu terburu-buru untuk mendapatkan diagonal ini. Nah, Magnus menyerang sekarang, counter attack. Menteri E3 skak bergeser dan sudah tidak ada serangan yang menakutkan lagi dari putih. Menteri Hitam sudah bisa menetralisir kekuatan putih di sisi Raja sekarang. Menantang pertukaran. Ditolak Menteri H6 dan ada serangan kuda G4. Di sini kuda F5 skak. Apa idenya jika diterima, kawan? Idenya menteri ini bisa ke petak D6, kawan, skak. Walaupun begitu tak ada masalah juga sebetulnya bagi Magnus Carlsen. Tapi Magnus Carlsen memilih ambil menggunakan menteri, kawan. Nanti dia juga mendapatkan menteri. Menteri meluncur ambil benteng skak. Diambil menggunakan kuda. Nah, pion ambil menteri hitam. Ada garbuan. Pion ambil pion G6. Diambil balik. Dan Kirill Shevchenko menyerah di langkah ke-23. Karena dia sudah tahu, kawan, salah satu bentengnya nanti pincang dan kalah jumlah perwira. Tak perlu dilanjutkan lagi, menyerah saja. Kita lanjut ke game berikutnya. Di 3 babak berikutnya, kawan, menghadapi Wei. Langsung Magnus pegang putih, ready opening. Ada pion D5, pion G3, pion G6. Permainan Viacento kita dapati sekarang dari kedua pemain. Kings Indian Attack, kawan. Nah, pion E5 sekarang dihadang dengan pion D3. Ada kuda C6. Sekarang ditantang dengan pion E4. Terbuka lajur D. Wei langsung melakukan pertukaran menteri. Ada gajah G4.
Kemudian pion C3 jelas untuk kontrol ruang-ruang gelap ini kawan. Kemudian di sini ada kuda F3 menyerang pion. Terlebih dahulu ada pion H3 untuk serang gajah. Gajah mundur, nah kuda pertahankan pion kawan. Dan berbalik juga serang gajah terang. Gajah dipertahankan mundur ke petak D7. Kuda D2 terlebih dahulu untuk jaga pion karena ada pion H6 kawan, terpaksa kuda mundur. Sekarang pion masih aman dengan adanya kuda D2. WY rokade panjang. Magnus benteng E1 jaga pionnya sebelum kudanya lompat kemana nanti kawan. Nah di sini ada gajah E6 buka akses benteng lajur D kawan. Gajah F1 terlebih dahulu. Kemudian ada kuda manuver ke D7 buka diagonal gelap. Persiapan juga permainan pion F-nya kawan. Magnus kuda B3 menawarkan pertukaran dengan gajah. Tapi kalau diterima ya terbuka lajur A. Ini akan menguntungkan bagi benteng Magnus dan kuda persiapan manuver. Siap juga keluarkan gajah gelapnya kawan. Ada serangan sisi menteri dari WY pion A5. Gajah E3 terlebih dahulu pion A4. Kuda mundur ke D2 dan WY gajah F8. Langkah kesalahan pertama di game ini kawan oleh WY. Stockfish lebih menyukai hitam langsung terus menyerang kawan. Kali ini lewat sisi raja dengan pion F5. Jika diterima kawan, maka hitam mempunyai lajur G kawan. Dan ada dua pion yang cukup powerful di center. Kalau ditolak mungkin raja ini bergerak ke petak G2 membuat langkah menunggu. Nah kalian bisa lanjutkan kuda ini manuver kawan ke petak F6. Ruang yang sudah disediakan oleh hitam atau pion tadi. Terus kalian dorong maju ke petak F4. Pantang mundur kawan, serang terus. Salah satu opsi juga. WY memilih dengan gajah F8. Mungkin persiapan menantang pertukaran gajah gelap. Magnus dengan pion B4 untuk mendapatkan ruang. Diambil menggunakan en-passant. Ambil balik menggunakan pion A. Magnus mempunyai lajur A terbuka kawan. Benteng siap meluncur. WY gajah C5. Pertukaran diterima oleh Magnus. Ambil balik oleh kuda. Serang pion. Dorong terlebih dahulu. Kuda mundur kembali ke D7. Kuda C4 terlebih dahulu menantang pertukaran, membantu serangan dengan benteng-benteng nanti kawan. Ada pion F6, jaga pion terlebih dahulu. Kemudian benteng meluncur skak, blokade dengan kuda C. Bagaimana menggunakan kuda D? Bisa membuka akses bagi benteng, tapi Magnus akan dorong pion B5 kawan. Itulah kenapa menghindari serangan tempo pion B5 menggunakan kuda C untuk blokade skak. Magnus keluarkan benteng satunya. Kalau Stockfish menyukai kuda ini ke petak A5 kawan. Tapi dengan benteng satunya dobling di lajur A. Benteng EA1. Kuda B6. Ancam benteng. Menantang pertukaran kuda. Diterima Magnus. Ambil balik menggunakan pion C. Magnus kuda H4 serang pion. Ada gajah F7. Di sini kuda manuver ke G2. Lanjut Magnus. Persiapan manuver lagi kawan. Mungkin nanti mencapai petak D5. Raja maju menghindari pin agar kudanya leluasa bergerak kembali. Kuda ke E3. Kuda C6. Kembali melakukan langkah kesalahan dari WY. Kalaupun ingin aktifkan kuda ke petak D7 sekaligus membuka tantangan pertukaran benteng. Tapi memilih kudanya ke C6 dan bisa dimanfaatkan Magnus pertukaran benteng kawan. Ambil balik oleh benteng dan kalian bisa melanjutkan kuda ini bergerak ke petak G4. Menyerang dua pion ini sekaligus. Magnus melewatkan itu. Benteng tarik mundur ke petak A3. Kemudian ada benteng D7 kawan. Kuda ke E7. Untuk persiapan backup pion kawan. Karena ada ancaman kuda G4. Tapi memilih dengan benteng D7 dan benteng A8 masih terkuat juga untuk menusuk kawan. Kalau sekarang bermain dengan kuda G4 di sini menyerang dua pion. Di sini kawan nanti. Kurang bagus untuk saat ini. Magnus bermain dengan gajah C4 menantang pertukaran gajah terang. Ambil balik oleh kuda. Pion B5. Kuda mundur ke E3. Persiapan ke petak G4 lagi kawan. Kuda E7. Benteng A8 menantang pertukaran. Ditolak, ditahan. Geser saja, dobling di lajur D. Kuda G4. Kuda G8. Sekarang benteng pukul benteng. Ambil balik. Raja bergeser F1. Pion H5, permainan dirasa masih cukup seimbang kawan. Dengan kekuatan perwira yang sama dan jumlah pion yang sama. Dan jumlah pion pun kanan kirinya simetris, cuma hitam ya sedikit jelek pionnya kawan di lajur B bertumpuk. Kuda E3 lanjut Magnus, dihadang pergerakan kuda kawan. Kuda ke E7, raja naik ke E2. Pion F5, kembali membuat langkah-langkah kesalahan kawan. Akurasi permainan WY di game ini sebesar 87%, Magnus 93%.
Masih bagus Magnus kawan, di atas 90% keakuratannya. Benteng C8 menurut engine bagus untuk persiapan menyerang pion lemah ini kawan, atau raja ini segera naik saja. Tapi menyerang dengan pion F5, ditolak dengan pion F3. Benteng A5 menyerang pion yang terkuat kawan. Setelah itu kalian dorong pion C4 untuk menyerang pion E, tapi memilih dengan pion F3. Ya, permainan blitz seperti biasa kawan, tidak bisa kita bandingkan dengan langkah-langkah presisi engine. Ya, cukup manusiawi langkah-langkah kedua pemain. Nah, baku hantam tadi mengorbankan pion WY untuk doubling pion putih di lajur H dan diserang kembali dengan benteng kawan. Pion pukul pion F5 ambil balik oleh pion G. Ada benteng G1 lanjut Magnus, raja bergerak naik kawan ke D6. Benteng menyerang pion kawan. Nah, benteng ambil pion H4 lanjut WY. Permisi kawan, terlalu banyak cakap admin jadi haus. Magnus ambil pion menggunakan benteng, langkah cakep kawan. Jika diterima tentu skak garbuan menang kawan. Benteng ambil pion H3 terlebih dahulu. Benteng F6 skak terlebih dahulu dari Magnus. Raja terpaksa mundur kawan. Ada benteng ancam kuda ancam pion backup dengan kuda ke C6. Ada kuda skak. Raja bergeser ke D7. Benteng bergeser ke lajur G. Benteng H1 kawan. Permainan masih cukup sengit di langkah ke-49. Nah, kuda F6 skak, raja ke E7, langkah kesalahan ternyata kawan. Ke C7 yang kuat. Tapi dekati kuda ke E4. Di sini ada raja dekati benteng, lagi-lagi langkah kurang presisi. Mungkin melakukan skak terlebih dahulu, atau bermain dengan benteng ini muter ke peta H7 kawan. Ancamannya coba lihat kawan di sini. Oleh karena itu tadi didekati. Raja mendekati benteng F7. Benteng skak. Bergeser lagi. Benteng bergeser ke G7 lagi. Nah, dekati lagi kawan. Bergeser, siap melakukan tusukan dan mendapatkan pion. Ada benteng H2 skak, raja ke D3. Benteng H1, benteng skak, mendapatkan pion lagi. Magnus Carlsen unggul 1 pion kawan. Raja bergerak ke F5. Ke F5. Apa yang terjadi kawan? Skak garbuan, WY menyerah. Kemana enaknya? Percuma juga kawan. Di sini pion ini jatuh. Di langkah berikutnya, kalian tidak bisa mengcover pion ini lagi. Ya, ke peta F5 sajalah. Lebih cepat untuk menang Magnus Carlsen kawan, mendapatkan benteng. Oke, itulah kawan 2 game untuk pagi ini. Untuk merayakan permainan Magnus Carlsen kawan. Dimana saat melawan Kirill, Magnus sempat digebrak dengan pengorbanan gajah. Tapi Kirill terlalu agresif melanjutkan serangan dengan pion F-nya tadi. Padahal ada kesempatan benteng diangkat doubling kawan. Dan saat melawan WY ini, kesabaran Magnus membuahkan hasil. Serangan lewat sisi menteri tadi. Dan kurang agresifnya WY di sisi raja kawan. Dimanfaatkan betul oleh Magnus Carlsen. Nah, dengan kemenangan saat melawan WY di game ke-13 ini kawan. Skor mereka imbang. Jika dijumlah hasil dari Blitz dan Rapid, skor mereka imbang kawan. Dan di beberapa game berikutnya, Magnus Carlsen memetik kemenangan demi kemenangan. Di 2 game terakhirnya Magnus remis. Magnus mendapatkan 10 kali kemenangan berturut-turut dari permainan saat melawan Domara Djurgården di hari pertama dan melawan Domara Djurgården di hari kedua tadi malam. 10 kemenangan Magnus secara berturut-turut kawan. Luar biasa rekor yang dicapai oleh Magnus Carlsen. Siapa yang dapat menghentikan Magnus kawan? Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen. Oke, semoga permainan dari kedua atau ketiga pemain ini kawan bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.